Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahaditya Kusuma dari PJKR 6A NPM 18106310700051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1, mengenal anak, yang sumbernya saya ambil dari buku yang berjudul Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk, ditulis oleh Nana Suryana Nasution, SPD, MPD. Oke, lebih lanjutnya saya akan langsung bahas tentang bab 1, mengenal anak. Poin pertama ada mengenal keluarga. Keluarga sebagai sebuah struktur organisasi kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan andil besar dalam memproduksi manusia unggul dan berbudi pekerti luhur. Menurut Yusuf S. dan Nurian Saje 2008, keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identitas atau identifikasi seorang anak. Anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Para anggota keluarga merupakan signifikan bagi pembentukan kepribadian anak. Jadi keluarga itu adalah sebuah peran yang sangat penting. Pertama-tama kita harus mengenal keluarganya itu seperti apa, lingkungan keluarganya itu. Karena lingkungan keluarga adalah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh si anak itu. Jadi apapun yang terjadi dalam lingkungan keluarga itu akan membentuk sebuah kepribadian awal dari si anak tersebut. Lalu ada tentang poin kedua, pendidikan keluarga. Rumah adalah madrasah pertama bagi anak ketika mengenal dunia. Orang tua adalah modelnya. Sang ayah yang jadi kepala sekolahnya mencoba mengatur kurikulum yang cocok dan tepat bagi pendidikan anak-anaknya. Sang ibu bisa jadi menjadi sang manajer sekaligus wakil kepala sekolah, mencoba menyuguhkan menu kurikulum tersebut. Menerjemahkan dalam kehidupan sehari-harinya, inilah keluarga yang harus bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya dalam arti sebuah pendidikan. Jadi pendidikan dalam keluarga itu adalah sesuatu hal yang nomor satu atau fondasinya dari seorang anak sebelum terjun ke dunia sekolahan. Pendidikan keluarga ini sangat penting perannya bagi kecerdasan anak nantinya. Jadi harus saling kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengajarkan si anak untuk berperilaku baik atau mengajarkan sedikit banyaknya tentang bahasa. Karena anak belajar dari apa yang dilihat. Apalagi usia-usia dini yang belum bisa membedakan sebuah yang baik atau yang buruk. Jadi fungsinya orang tua adalah mengajarkan sesuatu hal yang harusnya baik untuk diperlihatkan, seperti misalnya pendidikan dalam menghargai orang lain. Kita sebagai orang tua harus bersikap baik ketika dikala sedang berinteraksi, menghargai orang tua. Kita tunjukkan perilakunya bagaimana menghargai orang tua yang baik dan benar, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua, menghargai teman sebaya. Itu yang harus didapatkan dalam pendidikan keluarga sebelum kita melepas sang anak itu ke lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir adalah anak belajar dari kehidupan. Maksudnya adalah keluarga sumber bagi anak untuk mengikuti kurikulum yang berlaku dalam keluarga tersebut. Sikap dari ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga yang lainnya terekam kuat dalam pikiran bawah sadarnya. Perahan hal itu akan menjadi sesuatu dalam diri anak tersebut. Munculnya semua dalam bentuk perilaku sosial, budaya, dan kepribadian anak tersebut. Tentang pengaruh pola asuh, Badwin dan kawan-kawan dalam Yusuf S. dan Nutisan, bahwa pola asuh dalam keluarga ada yang selalu
menjunjung tinggi demokrasi dan ada yang authoritarian. Orang tua yang demokratis ditandai dengan perilaku menciptakan iklim kebebasan, bersikap respek terhadap anak, objektif, mengambil keputusan secara rasional. Nah, anak yang memiliki orang tua atau kita menjadi orang tua yang seperti demokratis seperti ini akan membentuk pribadi anak yang baik. Kenapa begitu? Menciptakan iklim kebebasan, apa yang dimaksudnya? Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Biarkan saja anak mengalir dengan keinginannya, tapi harus tetap diawasi. Yang penting kita harus tetap mengawasinya. Karena apa? Dengan kebebasan yang kita beri terhadap si anak tidak akan canggung lagi dalam melakukan sebuah aktivitas dan hobinya. Seperti berikan dia kebebasan untuk bermain, eksplor. Biarkan dia membuat imajinasinya dalam kenyataannya untuk melatih kreativitasnya, untuk meningkatkan kognitifnya, afektifnya, psikomotornya. Lalu bersikap respek terhadap anak. Kenapa harus bersikap respek terhadap anak? Anak tumbuh dengan apa yang dia lihat. Apa yang orang tuanya lakukan, apa yang orang tuanya beri sehari-hari, itu akan tumbuh, itu akan muncul dalam diri anak tersebut secara tidak sadar. Karena anak belajar dari keseharian. Anak belajar dari lingkungan keluarganya. Jadi makanya itu seorang ayah, seorang ibu harus mencontohkan hal-hal baik kepada anaknya. Respect terhadap anaknya. Hingga si anak itu akan terbiasa untuk respect juga terhadap orang lain. Maka dari itu, untuk hal apapun terhadap anak-anak itu, apalagi usia-usia pertumbuhan itu sangat sensitif. Kita harus mengajarkan hal-hal yang baik. Respect terhadap orang lain. Bukan hanya berbicara kamu harus respect dengan orang lain, bukan, tapi anak itu lebih ke contoh. Lebih ke contoh nyatanya, realnya bagaimana orang tuanya. Jadi semakin orang tuanya memberikan contoh yang benar, maka si anak itu pun akan mengikutinya juga. Lalu objektif. Ya, bersikap objektif. Keluarga harus bersikap objektif. Apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan. Karena anak belajar dari kehidupan. Objek. Lalu ada mengambil keputusan secara rasional. Ya. Jadi mendidik anak itu harus tetap dengan bukan gimana kita atau apapun itu. Harus tetap rasional, harus tetap logis. Karena apa? Karena yang menentukan sebuah keberhasilan anak di masa depan itu sebenarnya adalah faktor internalnya dulu itu. Faktor keluarganya dulu. Dari tadi poin-poin mengenal anak itu kan ada 3 poin: mengenal keluarganya, pendidikan keluarganya, anak belajar dari kehidupannya. Ya karena itu pondasi awal seperti misalnya kita membangun sebuah bangunan, bata yang pertama itu, pondasi yang pertama itu harus kuat agar bisa menopang beratnya yang lebih dari pondasi itu. Makanya apa? Ketika anak sebelum dilepas ke lingkungan luar, yang tentunya lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah, kita harus membuat pondasi dulu dalam diri anak sendiri. Kita harus biasakan seorang anak untuk belajar, untuk bisa mengerti hal-hal yang baik yang harus dilakukan dan hal-hal yang buruk yang harus dijauhi atau tidak dilakukan. Maka dari itu peran keluarga sangatlah penting dalam kehidupan anak, pribadi anak, pembentukan karakter. Perkembangan seorang anak, baik perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotornya itu adalah hasil dari apa yang dia lihat dari seorang
ayah dan ibu atau lingkungan keluarganya. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita, bagi orang tua atau bagi lingkungan seorang anak, baik saudara atau apapun, mencontohkan hal-hal baik, berkata-kata hal baik, berperilaku dengan baik. Sehingga si anak akan terbiasa dengan melihat, dengan mendengar, sehari-harinya dia dipertunjukkan dengan hal-hal positif, maka dia akan terbiasa untuk melakukan hal itu. Karena anak belajar dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar. Terkadang seorang anak kecil lebih mudah belajar dari apa yang dicontohkan, tapi bukan apa yang diberi paham. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.